apalagi dalam situasi pandemi COVID seperti ini, meninggal itu bisa terjadi kapan saja. Olahraga itu kan membuat kita sehat, tapi olahraga berlebihan tidak. Kalau kematian itu berhubungan dengan olahraga, umumnya itu... Halo sahabat kompas.com, saya Ade. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Dr. Michael Trianto, spesialis kedokteran olahraga. Kami akan membahas seputar beberapa pesepeda yang diberitakan meninggal saat bersepeda. Kita juga akan mendengar tips-tips aman berolahraga dari Dr. Michael. Yuk, simak wawancara saya berikut ini. Halo Dr. Michael, terima kasih sudah bergabung di channel kompas.com Reporter on Location. Hari ini saya ingin mewawancarai dokter nih terkait olahraga nih, isu olahraga sekarang yang lagi happening banget di Indonesia. Dan ada kasus-kasus kan, gitu. Mungkin menyinggung sedikit kasus-kasus itu gitu, Dok. Halo juga Mbak Ade, akhirnya kita ketemu. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab nanti permasalahan-permasalahan yang Mbak Ade ajukan, ya. Oke, iya. Mudah-mudahan juga jawaban-jawaban nanti itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun perdebatan-perdebatan yang ada selama ini, yang membuat masyarakat menjadi bingung, khawatir, dan sebagainya. Ya, biar masyarakat tenang, jadi kita semua hidup lebih enak. Silakan, Mbak. Oke, dokter. Belakangan ini kan kita tuh sering melihat tuh di berita soal berita meninggalnya secara mendadak para pesepeda saat mereka bersepeda. Padahal bersepeda itu merupakan salah satu olahraga yang lagi ngetren nih, khususnya di Indonesia, walaupun di seluruh dunia juga. Kalau menurut catatan saya nih dok, ada 5 kasus terbaru terkait orang yang meninggal karena bersepeda. Yang saya boleh sebutin dulu ya dok, kasus-kasusnya. Oke. Yang pertama itu tanggal 25 Mei, seorang pria meninggal di Monas pada saat bersepeda. Dikatakan bahwa beliau memiliki riwayat penyakit jantung. Nah, selanjutnya kasus kedua yaitu 20 Juni, 2 orang di Semarang meninggal saat bersepeda. Namun belum terkonfirmasi memang penyebab pastinya seperti apa untuk meninggalnya. Lalu yang ketiga ada juga besoknya tanggal 21 Juni, seorang pria berusia 53 tahun di Bekasi meninggal saat bersepeda juga. Dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa korban terkena serangan jantung. Terus selanjutnya tanggal 22 Juni, keesokan harinya lagi, seorang ibu-ibu berusia 64 tahun meninggal di Tasikmalaya. Pada saat itu kondisinya beliau sedang beristirahat ya dok, setelah bersepeda. Namun hingga saat ini diduga penyebab kematian beliau itu karena kelelahan habis bersepeda. Selanjutnya yang baru banget ini, kemarin 23 Juni, itu adalah ada seorang pria di daerah Alam Sutra meninggal, di Alam Sutra, Serpong, meninggal pada saat bersepeda, namun belum terkonfirmasi penyebabnya. Nah, terkait fenomena ini, bagaimana tanggapan dokter? Jadi memang meninggalnya seseorang itu yang tiba-tiba pasti akan membuat orang menjadi terkejut. Karena tiba-tiba. Kalau meninggal pelan-pelan itu namanya meninggal dengan tenang. Jadi nggak ada yang terkejut. Nggak kaget ya? Saya begini ya. Jadi kita menanggapi berita tadi. Berita tadi sebagian jelas ada kaitannya dengan penyakit, sedangkan yang lain itu belum diketahui penyebab dari kematiannya tadi. Ya, penyebab kematiannya tadi. Dan itu masih harus dicari tahu dulu. Jadi kalau tadi kita katakan meninggal itu bisa terjadi kapan saja. Ya, terutama bagi yang punya penyakit. Dari kalau tidak salah ada 6 kasus yang Mbak Ade ajukan ke saya, 3 dikatakan mempunyai gangguan jantung sebelumnya. Ya, jadi dengan demikian pesan saya adalah
agar tidak menimbulkan kekagetan-kekagetan lagi di masa mendatang, apalagi dalam situasi pandemi COVID seperti ini, kita harus memenuhi apa yang diminta oleh Satgas COVID, yaitu bila mana memungkinkan kita tinggal di rumah. Stay home, stay safe. Ya. Jadi kalau kita sakit, itu sebaiknya jangan keluar rumah. Kecuali kalau kita memang berusaha untuk mencari pengobatan. Untuk kesembuhan dari penyakit saya ini nih, saya harus pergi keluar. Oke. Tapi kalau olahraga, biasanya itu nggak ada itu yang ceritanya pengen sekalian berobat gitu. Olahraga. Jadi kalau saya tanggapi secara singkat, yang pertama kita harus menanggapi itu dengan kepala dingin. Dengan hati yang terbuka dengan segala kemungkinan. Jangan hanya berpikir negatif tentang sesuatu, ini kematian karena ini, karena apa, segala macam. Ya, cobalah kita berpikir dengan serius. Ya, orang meninggal pasti ada sebabnya. Apakah dia naik sepeda kemudian kecelakaan? Itu juga bisa. Ya. Tapi kalau tidak ada kecelakaan ini, nah mungkin sudah ada penyakit sebelumnya. Dugaan saya seperti itu. Dengan demikian, pesannya adalah kalau kita tidak sehat, usahakan jangan keluar. Nah, namun nih, ada mitos di masyarakat. Mitos di masyarakat adalah, kalau badan lagi meriang tuh bahasa Jakarta ya, meriang tuh badannya nggak enak, sakit, demam sedikit, ada adem, dingin-dingin sedikit, itu lebih baik diolahragakan supaya sehat. Mungkin dalam keadaan tidak pandemi COVID, saya bisa memahami hal itu. Namun dalam keadaan sekarang, setiap kali kita datang ke rumah sakit atau ke institusi kesehatan dimanapun juga, kecurigaan pertama kita adalah ke arah COVID-19. Diusahakan untuk diperiksa. Setidaknya ditanyakan, ada panas, batuk, pilek, sakit tenggorokan, diare, itu pasti ditanyakan. Kalau masuk rumah sakit, langsung dicek. Itu termasuk rapid testnya, swab testnya, diperiksa. Diminta atau tidak oleh kita, itu pasti diperiksa. Dengan demikian, lebih baik kalau kita merasa tidak nyaman, sesuai dengan anjuran, kita tinggal di rumah. Jangan olahraga dulu. Dari kasus-kasus yang pernah dokter tangani sebelumnya nih, mungkin ada orang-orang juga yang meninggal pada saat bersepeda, atau karena bersepeda, atau mungkin tapi dari faktor internalnya dok, jadi mungkin karena dia penyakit gitu, bukan karena faktor eksternal seperti kecelakaan dan lain sebagainya. Nah itu mungkin dokter bisa cerita sedikit gimana tentunya sebelum masa pandemi ya dok ya, itu gimana? Ya. Jadi yang pasti kematian itu bisa terjadi di mana saja, bahkan di tempat tidur. Ya itu kita semua sudah tahu. Nah, kalau kematian itu berhubungan dengan olahraga, umumnya itu lebih terkait dengan penyakit pembuluh darah dan jantung. Apakah itu serangan jantungnya, apakah pembuluh darahnya, misalnya stroke dan sebagainya. Dan itu sifatnya memang tiba-tiba. Sifatnya mendadak. Dan menjadi semakin mudah dicetuskan bila mana kita mengerahkan tenaga kita secara berlebihan. Ya katakanlah, ada seorang mantan penderita serangan jantung, tapi sudah sehat. Tapi dia berarti mempunyai suatu titik lemah pada jantungnya tadi. Anjuran dari dokternya apa? Berolahraga. Agar apa? Agar jantungnya terlatih, terbentuk pembuluh-pembuluh darah baru, dan dapat mengatasi kekurangan yang ada. Itu anjuran dari dokternya. Jadi kalau dia berolahraga sendiri, enggak. Pasti sesuai anjuran dokter.
Lalu bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu yang fatal? Nah, apakah dia dalam keadaan tidak nyaman seperti tadi yang saya katakan, dia tetap memaksakan berolahraga? Kapasitas dia mungkin tidak mencukupi untuk melakukan itu. Sehingga dia memaksakan jantungnya, dia memaksakan pembuluh darahnya, tekanan darahnya tinggi, pecah, ataupun ada sumbatan dan sebagainya. Kematian adalah sesuatu yang tidak jarang terjadi. Menjadi sesuatu yang umum. Gitu. Ya. Atau dia melakukan olahraganya, itu dengan mindsetnya dia. Kalau dokter saya, setelah serangan jantung, minta saya berolahraga pelan-pelan, dan saya jadi lebih sehat loh. Saya lebih kuat loh sekarang loh. Kalau gitu saya boleh melakukan olahraga yang lebih berat loh. Karena tidak olahraga tidak sehat, olahraga membuat kita menjadi sehat, olahraga lebih berat itu membuat kita sangat sehat. Ini adalah mitos kedua. Tidak selalu seperti itu. Kita pakai sepatu, setiap hari dipakai, pasti akan lebih dahulu rusak daripada sepatu yang dipakai sedang-sedang aja. Tapi jangan bicara sepatu yang nggak dipakai. Sepatu yang nggak dipakai pun akan rusak. Sama dengan tubuh kita. Tubuh kita tidak diolahragakan, itu tidak baik untuk kesehatannya. Tubuh kita diolahragakan sesuai dengan tingkat kemampuan dan kesehatan kita saat itu akan menjadi baik. Sama seperti sepatu yang dipakai sesuai dengan tingkat kemampuannya itu. Tapi kalau kita memaksakan tubuh kita, hal yang sama, memaksakan sepatu kita, sepatu buat pesta, tapi dengan high heel, 9 cm, 7 cm, tapi dipakai untuk running. Ada kan running yang pakai high heel? Nah, saya jamin pasti rusak. Mau yang namanya Gucci, mau yang namanya apa, sama saja, tetap akan rusak. Jadi, mungkin konsep sehat dengan berolahraganya ini yang harus kita tinjau lagi. Dengan demikian, apapun yang dipaksakan, itu bisa berakibat fatal. Nah, hal yang lain lagi apa? Hal yang lain lagi, orangnya enggak apa-apa. Tapi situasi, kondisi di lapangan, itu membuat saya sebagai pesepeda yang pernah mengalami gangguan jantung, itu menjadi was-was. Contoh, saya bersepeda, tapi kebetulan di tempat yang lagi ramai. Ramai manusianya, sehingga saya khawatir terkena COVID, meskipun saya sudah melengkapi diri saya dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya masuk di dalam jalur kendaraan juga kendaraannya itu seliwer-seliwer begitu banyak, saya merasa khawatir mengalami kecelakaan, sehingga saya memacu sepeda saya lebih cepat. Mungkin saja tanpa sengaja saya memaksakan diri saya untuk melampaui batas-batas kemauan. Dan kematian itu jadi sesuatu yang wajar. Nah, kira-kira begitu. Jadi bisa dari diri sendiri, ya, bisa dari sebab penyakitnya, bisa dari lingkungannya. Kita melihatnya begitu. Ya. Artinya itu dok, semuanya itu balik lagi ke diri kita masing-masing ya dok. Pintar-pintarnya kita yang ingin berolahraga menilai kesiapan diri sendiri dan lingkungan sekitar gitu ya dok ya? Setuju Mbak Ade. Ya. Jadi, disinilah perannya Kompas.com bersama Mbak Ade, dan mungkin saya dan teman-teman yang lain, untuk mengarahkan, memotivasi masyarakat, bahwa kalau mau olahraga, Anda akan sehat. Supaya mereka tahu, olahraga itu akan membuat kita sehat, tapi olahraga berlebihan, tidak. Karena olahraga berlebihan, kecenderungannya akan memaksakan diri kita. Karena itu, tiap kali saya ditanya, mau olahraganya apa? Olahraga apa yang baik? Bergantung, kita mau tujuan olahraganya itu apa? Sehat, prestasi, atau rekreasi. Nah, 3 itu, ya. Kalau 3 itu kita tahu, berarti goalnya akan berbeda-beda.
mereka pernah punya excuse apa sih dok, alasan apa untuk sampai mengabaikan keamanan seperti kesiapan dirinya gitu atau lingkungan gitu saat berolahraga. Mungkin bisa diceritain sedikit dok, yang umumnya pasien-pasien dokter tuh gimana? Yang paling sering adalah tidak enak hati dengan teman-teman karena sudah mengajak. Ya. Jadi kita kalau bersepeda sendiri itu risikonya kecil. Karena hanya diri kita dalam kondisi pandemi COVID ini ya. Begitu kita dengan orang lain ya, yang bukan satu keluarga dengan kita yang biasa satu rumah, itu risiko sudah bertambah. Bahkan kalau kita berbagi sesuatu, minuman, berbagi segala macam dalam situasi kondisi COVID tadi, risiko menjadi lebih besar. Jadi yang paling sering dijadikan alasan oleh pasien-pasien saya adalah rasa tidak enak dengan teman lain kalau saya tidak mengikuti iramanya mereka. Dan itu biasanya berakibat fatal. Apakah itu seorang runners? Nggak enak dong. Saya sebagai orang yang di depan, orang yang ngajak, kok saya berhenti duluan? Yang lain lari, nggak ada bimbingan saya. Misalnya seperti itu. Atau yang goes. Saya sebagai koordinatornya nih goes ini, klub goes ini. Ya, saya lagi sakit pinggang nih, kebetulan. Saya berhenti aja gitu. Nah itu terkadang membuat kita memaksakan diri kita melampaui batasan kemampuan kita. Bisa mulai dari sakit sampai kita ke arah yang fatal. Karena itu melakukan goes sendiri, bersepeda sendiri, itu biasanya lebih aman. Nah, itu kan tadi udah dibahas sama dokter soal diri sendiri ya dok, kesiapan diri sendiri. Nah, tapi sebenarnya kalau secara umum nih dokter, anjurannya untuk orang berolahraga itu mungkin dari waktunya atau intensitasnya itu anjurannya seperti apa sih dok? Berapa lama gitu mungkin? Dan mungkin ada beberapa durasi cara olahraga yang justru bisa berbahaya untuk tubuh gitu. Itu gimana dok? Ini terkait dengan jawaban terakhir saya tadi. Tujuannya apa? Nah, karena konteks pertanyaan Mbak Ade itu terhadap meninggal, dan tidak ada orang yang prestasinya itu meninggal cepat atau tidak, gitu ya. Jadi kita ngomong kesehatan nih. Kita bicara tentang kesehatan. Nah, kalau kita bicara kesehatan, berarti tujuan cuma satu. Kita menjadi lebih sehat. Saya mempunyai penyakit gangguan tekanan darah tinggi. Oke, berarti tekanan darah tinggi saya akan terkontrol atau menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu goalnya. Ya. Nah, kalau sudah begitu, berarti tujuannya itu dicapai dengan suatu program. Nah, program kita itu harus memenuhi unsur-unsur olahraga tadi. Yang pertama, harus terprogram, terukur, teratur, dilakukan secara berkesinambungan. Tidak artinya saya mau olahraga selama PSBB ini berlangsung. 3 bulan, oke 3 bulan. Begitu pelonggaran, 9 bulan setelahnya, saya nggak akan nyentuh olahraga sama sekali. Nggak bakal sehat, saya jamin. Ya. Nah, model-model seperti ini, model-model seperti yang saya olahraga cuma bisa sekali seminggu, tapi saya berat kok dokter. Itu weekend warrior itu tidak membuat kita sehat. Itu membuat kita puas. Seperti kita rekreasi tadi. Itu juga bukan tujuannya untuk prestasi juga. Nggak ada prestasi yang dicapai dengan latihan seminggu sekali. Ya, harus sesuatu yang rutin. Karena itu harus memenuhi FITT. Frekuensinya seminggu berapa kali? Intensitasnya berapa? Time-nya berapa? Type latihannya berapa? Ya, jadi yang pertama, frekuensi. Setiap manusia berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa patok. Tapi sebagai patokan,
boleh kita bicara 3-5 kali seminggu. 3-5 kali seminggu frekuensinya. Jadi, yang kita pertanyakan adalah banyak orang yang berolahraga setiap hari. Dan kembali lagi, mereka percaya olahraga setiap hari itu akan membuat tubuh kita sehat. Bayangkan tadi saya katakan, sepatu dipakai terus menerus, nggak pakai istirahat cepat rusaknya. Tubuh kita pun begitu, jadi harus ada jeda. Kalau 3 hari, berarti olahraga, tidak, olahraga, tidak, olahraga, tidak, tidak. 5 kali, berarti tengah-tengah ada olahraga, olahraga, tidak, olahraga, olahraga. Seperti itu, jadi harus ada jeda. Karena kita minta tubuh kita selain dilatih, juga diberikan kesempatan untuk recovery. Memperbaiki fungsi-fungsi sel yang rusak, kan kegesek terus. Sepatu nggak bisa, ya, tubuh masih bisa. Tapi kalau tubuh kita dipaksakan terus, ya nggak bisa juga. Karena itu 3-5 kali seminggu frekuensinya, kemudian intensitasnya untuk sehat. Untuk sehat, 50% sampai 70% dari denyut jantung maksimal. Nah, bagaimana mengukur denyut jantung? Udah, kita bisa mengukur di sini. Ini adalah rahang kita, di bawahnya, di leher, kita bisa merasakan. Dengan 2 jari ini, kita merasakan ada denyutan. Tut, tut, tut. Atau kalau tidak, sini. Ini juga bisa. Ya? Nah, kita menghitung. 10 detik, kita menghitung berapa? 10 detik. Berarti 1 menit, kalikan 6. Bisa 15 detik, oke, kalikan 4. Kalau bisa 1 menit, sudah lengkap. Namun, dengan kemajuan teknologi saat ini, kita mempunyai gadget yang dapat terhubung dengan denyut jantung kita. Jadi nggak susah sebenarnya. Nah, tinggal dihitung. Rumusnya 220 dikurangi usia dalam tahun, itu adalah denyut jantung maksimal kita, atau 100%. Kalau misalnya orangnya usia 50 tahun, 220 kurang 50 ada 170. Kali denyutan per menit itu adalah 100%-nya. Nah, kalau kita mau 50% karena tujuan sehat, 50 kalikan 85 kali denyutan per menit, sedangkan 70-nya dikalikan 170 tadi. Ya? 70% dari 170. 115 atau 114. Ya? Jadi kita boleh berlatih antara 85 sampai 115 tadi. Kalau gitu terlalu pelan, Dok. Jangan ngomong pelan dulu. Jangan ngomong ringan dulu. Apa yang Anda lakukan? Kalau Anda melakukan itu untuk prestasi, betul, itu adalah pelan. Itu terlalu ringan. Tapi kalau untuk sehat, tidak ada olahraga sehat yang pakai jingkrak-jingkrak. Nggak ada. Tai Chi, Qigong, yoga, ataupun sport terapi yang saya dalami saat ini, tidak ada pelan. Ini pelan semuanya. Tapi orang tua, anak-anak, semua bisa untuk melakukan itu. Ya, jadi coba pisahkan dulu tujuan dari olahraga tadi. Nah, kita lanjut lagi. T-nya, FITT gitu kan ya. Waktunya berapa lama? Dari yang diminta oleh WHO adalah 150 menit per minggu untuk melakukan olahraga dengan intensitas sedang selama seminggu. Jadi kalau kita bagi dengan 5 hari, 150 cukup 30 menit per kali saja. Olahraganya aerobik saja, tapi sebaiknya ditambahkan olahraga anaerobik yang melatih ototnya. Dalam hal ini sepeda adalah bentuk olahraga aerobik. 30 menit saja. Cukup untuk kesehatan.
Tapi pada kenyataannya, kalau kita keliling kompleks 30 menit itu no problem. Karena sudah habis, kompleksnya kan nggak gede-gede amat gitu kan ya, mungkin 30 menit bisa muter 2-3 kali kompleks. Oke. Tapi kalau kita ikut komunitas ya, 30 menit belum sampai mana-mana dokter. Itu baru sampai di ujungnya Jembatan Semanggi. Saya masih terus dokter. Nah, tolong dilihat. Dari konteks pertanyaan pertama Mbak Ade adalah, kok ada yang bisa meninggal? Mungkin tidak. Saya menduga saja ya, bukan duson ya. Tapi menduga ada pemaksaan dari kemampuan saya. Ada kemampuan yang tidak mampu untuk melakukan tugas tersebut. Tapi karena komunitas menyatakan kita harus sampai di sana, kita memaksakan. Nah, di sini terlihat bahwa kalau kita berjalan dengan komunitas, mungkin kita tidak bisa mengatakan untuk kesehatan saya. Yang ada adalah mungkin untuk kesehatan si itu, si ini. Nah, itu mungkin seperti itu. Tapi kalau kesehatan saya, mungkin tidak. Lebih baik kita bersepeda sendiri. Nah, pertanyaannya nanti saya lemparkan lagi kepada Mbak Ade. Itu naik sepedanya rombongan atau sendiri-sendiri. Nah, kalau rombongan, mungkin seperti itu. Satu kasus yang saya tahu, yang di Monas, itulah rombongan, karena teman-teman yang membantu. Ya. Nah, mungkin saja itu terjadi. Kemudian, T yang berikutnya adalah type. Kita udah bahas tadi sebenarnya. Jenisnya aerobik, bersepeda sudah aerobik. Anaerobik berarti kita bisa senam bersama sepeda. Nah, kan bingung kan bersenam bersama. Kita berlatih ototnya dengan menggunakan sepeda. Mungkin satu waktu kita undang komunitas sepeda untuk melakukan latihan kekuatan otot dengan menggunakan sepeda. Mengapa tidak? Bisa kita create itu. Ini dok, ada beberapa yang katanya nih, yang saya dengar soal bahaya dalam olahraga untuk konteks waktu ya. Katanya olahraga malam hari itu justru bisa memicu penyakit jantung. Nah, lantas untuk orang-orang yang punya jam kerja kantor nih, bisa jam kerja kantornya jam pagi sampai sore gitu kan ya dok, dan hanya bisa berolahraga pada malam hari. Sementara anjurannya adalah kita berolahraga tadi 150 menit dalam seminggu ya dok. Artinya kan cuma bisa olahraga di malam hari. Itu gimana ya dok? Kasihanlah orang-orang yang schedule-nya itu mau tidak mau lowongnya malam. Misalnya dokter, perawat, petugas keamanan, polisi, tentara, yang kebetulan paginya dinas. Malam baru bisa ini. Apakah ada cerita mereka akhirnya meninggal? Saya jawab tidak. Dan kebetulan saya salah satunya orang yang sempatnya berolahraga itu malam hari. Saya kalau olahraga tuh bisa jam 10 malam baru mulai olahraga. Iya, saya jam 10 malam baru bisa olahraga. Karena paginya nggak sempet, siangnya nggak sempet, sore nggak sempet. Malam saya baru olahraga. Dan kalau mau tahu olahraganya, saya cuma bisa treadmill. Saya keluar malam-malam banyak nyamuk daerah saya. Jadi saya treadmill di dalam rumah. Kapan? Setelah saya selesai makan. Wih, makin aneh lagi nih dokter. Dokter ini habis makan olahraga. Habis itu malam pula, katanya ya. Pertama, waktu yang tersedia untuk saya hanya itu. Yang kedua, saya tidak olahraga berat. Kalau orang mengatakan olahraga di treadmill itu pasti lari, dokter. No, saya olahraga jalan di treadmill. Dengan kecepatan yang saya mampu, dan saya menggunakan metode HIIT, High Intensity Interval Training. Jadi, saya berjalan biasa, saya berjalan cepat.
saya berjalan biasa, saya berjalan cepat. Itu terus berganti-ganti. Dengan demikian, sama seperti saya berjalan di luar rumah. Namun saya ketika di situ, apakah perut saya terguncang-guncang karena saya habis makan? No, sama sekali tidak. Saya jalan di mall, itu habis makan, kemudian saya jalan keliling mall juga nggak ada yang muntah kan? Sama. Ya kan? Apakah ada berbahaya? Tidak juga. Jadi kalau ada yang mengatakan, dok, yang ditanyakan Mbak Ade itu beda dokter. Itu kan outdoor yang ngomongin dokter Mbak Ade. Yang dokter ngomong itu indoor. Betul. Tapi kan jamnya sama dong. Masalahnya saya kalau keluar nyamuk. Kalau ada embun saya bisa pakai hood. No problem sebenarnya. Cuma memang tidak memungkinkan buat saya untuk berjalan malam. Jadi kalau ditanya waktu, justru kalau sampai tidak ada waktunya untuk kelompok tertentu tadi, jadi dia tidak olahraga, saya sangat sayangkan. Mengapa? Kesehatan itu paling mudah dibangun dengan beraktivitas fisik yang teratur, terprogram, dan yang namanya olahraga tadi. Paling mudah dan paling murah. Kalau mereka tuh hanya mau berlatih di waktu tertentu, pada akhirnya malah tidak berolahraga sama sekali. Jadi pesan saya, setiap orang mempunyai pola waktu tersendiri yang baik untuk dia berolahraga. Lakukan sebaik-baiknya, pergunakan sebaik-baiknya, dan yang paling penting, tentukan tujuannya. Karena tujuannya untuk sehat, berarti kita harus mempunyai goal menjadi lebih sehat. Dok, saya nggak punya penyakit, dokter. Syukurlah saya nggak punya penyakit saat ini. Jadi bagaimana? Oh ya, kalau gitu, kamu merasa lebih enak atau tidak? Merasa lebih nyaman atau tidak hidup kamu? Biasa sering ngantukan, sekarang menjadi lebih segar. Oh, why not? Itu adalah goal kita, karena kita nggak punya penyakit sebenarnya. Kita beruntung sekali. Tapi bagi yang mempunyai penyakit tertentu dan terpaksa harus berolahraga karena alasan tadi mau membantu proses penyembuhan penyakitnya, nah, saya minta pergunakan waktu yang ada. Dari segi usia nih dok, ada nggak sih pengaruhnya dok? Karena kalau misalnya boleh berkaca dari kasus pesepeda yang meninggal mendadak itu tadi, rata-rata mayoritas yang meninggal adalah orang yang berusia hampir 50 tahun atau bahkan di atas 50 tahun. Nah, kemudian apakah usia juga mempengaruhi anjuran pilihan olahraga dok? Pilihan. Oke. Mbak, gini Mbak, kalau kita bicara biologi, kita bicara tentang medis, kadang-kadang pendengar kita kan tidak semua orang medis, ya. Jadi saya pakai analogi. Analogi saya adalah kalau Mbak menggunakan laptop, semakin lama kita pakai itu laptop, maka keluhannya banyak. Misalnya tombol enternya udah mesti berkali-kali baru enternya bisa jalan. Misal seperti itu. Ya, meskipun gak gampang-gampang juga rusak lah. Jadi semakin lama usia itu wajar, kembali lagi, kalau kita mempunyai gangguan kesehatan. Nah, pada saat ini sayangnya generasi muda kita itu banyak yang sudah mengidap penyakit. Banyak sekali. Contohnya, pasien saya, usia 8 tahun. Anak 8 tahun. Laki-laki, 8 tahun, dengan berat badan 80 kilo. Kok bisa dok? Nggak bisa. Dengan mudah orang tua memberikan makanan. Anak mulai ngamuk, jangan dikasih makanan. Jadi semua dikasih. Apalagi orang tua yang merasa bersalah karena meninggalkan anaknya. Ada nanti kalau mama pulang mau dibeliin apa? Terus di feeding terus. 8 tahun 80 kilo. Dan pada lehernya itu sudah mempunyai warna hitam. Itu apa dok? Itu yang kita sebut sebagai pseudoakantosis nigricans. Artinya
tanda hitam seperti orang negro. Karena itu namanya nigricans. Itu adalah tanda dari kadar insulin di dalam darahnya tinggi. Dan bila dibiarkan, anak itu akan menjadi diabetes. Nah, saya sebagai dokternya, saya melihat begitu, saya ceritakanlah kepada ibu. Bu, hati-hati ya, anak ibu ini 8 tahun, uangnya dari ibu semua. Makanannya dari ibu semua. Jadi kalau ibu itu sayang sama anak ibu, tolonglah dijaga, berat badannya diturunkan, kita mungkin bisa berbuat sesuatu, kita mencegah terjadinya diabetes pada anak tersebut. Saya tidak ngerti orang tua itu mengerti atau tidak. Pada saat SMA 2, dia datang kembali ke saya dengan 120 kilo dan sudah diabetes. SMA 2 itu 16-17 tahun. Tapi sudah punya penyakit. Jadi saya katakan, usia makin banyak, penyakit makin banyak. Ini mudanya ya sudah banyak penyakitnya. Gimana tuanya? Jadi, masa depan masyarakat kita ini sebenarnya ditentukan oleh kita-kita loh. Kita-kita ini artinya dari media memberikan pemberitaan yang mencerahkan, bukan yang menakutkan. Ya kan? Dan kita mencari jalan keluarnya bagaimana. Jadi, kalau kembali ke pertanyaan Mbak, kalau ini kan orang tua yang kena, betul. Karena semakin tua, kita mempunyai penyakit yang semakin banyak. No problem. Bagi yang umurnya 50 tahun ke atas, saya 60 tahun. Tahun ini 61 saya. Ya kan? Masuk mall jangan-jangan dilarang ya. Nggak boleh pergi ke Ancol. Tapi kalau itu yang terjadi, berarti saya juga harus siap-siap. Saya harus jaga. Jadi yang berusia lanjut, tidak apa-apa. Asal kamu rajin merawat. Tidak berarti, oh pasti nggak ada penyakitnya gini. Ada juga. Tapi kita merawat atau tidak. Atau kita biarkan. Seperti anak yang tadi 8 tahun itu dibiarkan oleh ibunya, apakah dengan sengaja, tidak sengaja, dan sebagainya, apakah sekedar takut dengan anaknya, karena takut mengecewakan anak, takut membuat anak itu nangis. Pada kenyataannya, ibunya benar-benar takut. Karena sudah 120 kilo, SMA 2, mau dilarang apa lagi? Nggak bisa dilarang. Nah, pada saat itu susah, karena sudah terbiasa. Dan menurut saya, kalau sudah begitu, itu ada tanggung jawab keluarga. Nah, sejak usia dini, ajarkanlah anak-anak kita untuk aktif, bergerak, berolahraga. Tapi tujukan untuk olahraga yang sehat. Setelah kita masuk usia remaja, usia angkatan kerja, nah kita harus tetap bergerak secara teratur. Dok, kalau kerja kan susah dokter. Saya aja susah nih dokter. Ini di kantor begini nih. Ya, ntar dokternya ribut. Di kantor angka kesehatannya kurang bagus. Ya. Di kantor pun kita bisa bergerak. Misalnya kita menyediakan peralatan yang simpel saja. Jadi, goes itu bisa di bawah meja. Letakkan pedal sepeda di bawah meja. Kita bisa menggoes. Jadi tidak hanya menggoes keluar, outdoor, kita bisa menggoes di dalam rumah dalam bentuk sepeda statis, kita bisa menggoes di kantor. Dengan demikian, back to office atau work from office, ya, itu kita bisa menjalankan itu semua dan tetap sehat. Dengan demikian, kita mencegah peningkatan risiko penyakit-penyakit tidak menular yang ada. Goalnya adalah tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat kita yang lebih baik. Agar aman, langkah-langkah apa nih yang harus dilakukan orang untuk aman dalam berolahraga secara umum? Ya, jadi kita selalu melihat dari 3 sisi. Sisi yang pertama adalah diri kita sendiri. Sisi kedua adalah kemungkinan adanya penyebab lain, dan terakhir lingkungan. Ya. Penyebab dari luar yang menyebabkan kita mengalami bahaya tadi. Yang pertama diri kita sendiri. Jadi kita harus tahu dulu, kita tuh dalam keadaan sehat atau tidak. Seperti yang saya katakan.
Kalau kita sehat, kita mau goes keluar, silakan. Tapi tolong lengkapi dengan protokol kesehatan yang diminta. Ya. Kemudian, yang kedua adalah dari di luar tubuh kita itu ada apa? Tadi saya katakan, apakah ada gerombolan orang yang tidak mengabaikan protokol kesehatan yang diminta dan sebagainya, ya? Atau misalnya traffic lalu lintas yang bisa membahayakan kita. Dan yang berikutnya adalah cuaca, berangin, hujan, petir dan sebagainya. Ya, nah itu secara umum 3. Tapi kalau lebih banyak ke diri kitanya, tentunya kan lagi petir-petir mau ngapain sih dokter keluar, ya. Siapa tahu gitu ya. Kalau mau mencari listrik gitu kan pakai gitu hujan-hujan. Nah, kalau misalnya ini berarti diri kita sendiri. Hindari berolahraga di saat kita tidak sehat. Lalu kenali diri kita. Ya. Oh, saya lagi pusing. Ya, jangan, berarti tensi saya lagi segini nih. Ya. Jangan mengabaikan hal itu. Karena akan merepotkan tidak hanya diri kita, tapi keluarga kita dan merepotkan orang lain. Setelah itu adalah apakah kita membawa obat-obatan yang harus kita konsumsi. Katakanlah begini, ada satu anggota dari komunitas bersepeda yang akan bersepeda dari Cibubur sampai ke Sentul misalnya. Misalnya saja. Harusnya dia minum obat. Tapi karena obat itu tertinggal. Sehingga tidak minum obat. Nah, faktor risiko dia mengalami gangguan kesehatan menjadi meningkat dengan kondisi seperti itu. Ya, jadi lebih kepada faktor diri kita sendiri. Dan jangan memaksakan. Terkadang kita tidak bisa mengatakan tidak kalau komunitas mengajak kita pergi. Boleh, tapi tolong jangan malu untuk mengatakan, tolong saya istirahat dulu ya. Mau dibilang apa kek, mau dibilang, aduh lupa ya. Kamu tidak punya penyakit. Saya mempunyai penyakit. Ya. Dan lengkapi diri kita dengan gadget yang dapat memonitor kesehatan kita. Yang bisa dimonitor kesehatan kita adalah denyut nadi atau denyut jantung tadi. Ya, karena itu ada alat yang namanya heart rate monitor. Mereknya apapun juga, silakan. Saya tidak mengendorse merek tertentu. Pakai itu. Dengan demikian kita bisa melihat, tidak hanya merasakan, tapi kita bisa melihat bahwa, saya kok goes begini aja sudah melampaui batasan yang diminta oleh Dr. Michael untuk sehat ya. Berarti saya harus memperlambat. Jadi kira-kira begitu Mbak. Agar kita sehat ya. Dan harus dengan teratur kita konsul ke dokter kita. Meskipun kita tidak merasa sakit. Ya, jangan sampai kan sehat-sehat aja nggak usah, ntar kalau sakit baru datang. Kesian lah ya. Mobil kalau datang ke bengkelnya, kalau rusak aja kan lebih repot. Mendingan kan pada waktunya dia bisa servis. Ya, kira-kira gitu. Dr. Michael, terima kasih ya atas informasinya. Udah mau ngobrol-ngobrol sama saya dari kompas.com. Sedih amat. Walaupun kemarin agak susah. Enggak sih. Saya gak jahat. Dokter baik banget. Iya gitu. Mungkin dokter habis ini mau istirahat gitu ya? Iya. Iya, oke siap. Tadi udah selesai ya prakteknya ya dok? Udah praktek, udah Zoom 2 kali, udah macam-macam lah. Sibuk ya dokter. Sekarang me time jadinya. Oh iya. Oke deh kalau gitu Dr. Michael, selamat beristirahat ya. Terima kasih atas waktunya bersama kami kompas.com dan sahabat kompas.com. Makasih dokter. Okay. Terima kasih banyak ya. Terima kasih teman-teman di kompas.com ya. Terima kasih.